Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video praktek micro teaching dengan dosen pengampu Bunda Raiska Primanisa MPD untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya kabarnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu ya supaya tidak tegang. Jadi ibu punya permainan. Jika ibu menyebutkan ayam ayam bebek, bebek bebek ayam, kalian bisa mengikuti apa yang ibu katakan. Oke, kita bisa mulai ya. Ayam ayam bebek, bebek bebek ayam, ayam bebek bebek. Masih ada yang salah, masih ada yang belum fokus ya. Kita ulangi. Jadi kalian menyebutkan apa yang ibu katakan. Ayam ayam bebek, bebek bebek ayam. Oke, udah mulai paham ya sama permainannya. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang kiat-kiat sukses memilih studi lanjut perguruan tinggi. Jadi kan kalian udah kelas 12 nih. Nah, pasti bingung kan nanti mau lanjut kemana setelah lulus sekolah ini, milih perguruannya kemana gitu. Jadi di sini ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya biar kalian tidak bingung. Baik, nanti yang pertama ibu akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu kalian ketahui untuk masuk ke perguruan tinggi itu. Yang kedua, kalian bisa mencatat hal-hal penting itu. Dan yang ketiga, ibu akan memberikan tugas yang akan kalian isi. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan selama 1 jam. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut ya. Baik, di sini ibu akan menjelaskan kiat sukses memilih perguruan tinggi. Yang pertama itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua, cara memilih program studi dalam perguruan tinggi. Yang ketiga, kiat sukses masuk perguruan tinggi. Dan yang keempat, tips cara masuk perguruan tinggi favorit. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ibu bertanya kepada kalian, apakah kalian semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini? Oke, baik, sudah siap semua ya. Baik, di sini ibu akan menjelaskan kiat sukses memilih studi lanjut ke perguruan tinggi. Yang pertama, hal-hal yang harus diketahui dalam melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada 2. Yang pertama, ketahui minat dan bakat yang kamu miliki. Seperti contohnya, jika kalian hobi menulis, membaca, atau suka anime, kalian bisa memilih di jurusan sastra. Dan yang kedua, sesuaikan jurusan dengan kemampuan dan potensi diri kalian. Pilih jurusan di universitas yang memiliki akreditasi yang bagus. Pertimbangkan peluang kerja pada jurusan yang kalian pilih dan sesuaikan dengan kemampuan finansial kalian. Untuk cara yang kedua, memilih program studi dan perguruan tinggi. Yang pertama itu ada apa yang kamu suka. Contohnya, pilih jurusan yang berkaitan dengan aktivitas kalian seperti yang ibu jelaskan tadi. Jika kalian suka melakukan menulis, membaca atau apa, kalian bisa memilih jurusan sastra. Yang kedua, minat dan bakat setiap orang berbeda-beda ya. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin kamu aja belum sadar. Jika ternyata kamu adalah orang yang pendengar, kamu bisa memilih jurusan bimbingan dan konseling. Terus yang ketiga itu riset jurusan. Yang dimaksud dari riset jurusan itu, luangkan waktu untuk mengobrol dengan guru BK, kakak alumni, tutor di tempat bimbel, atau membaca artikel jurusan di blog. Hal ini membantu kamu untuk mempunyai gambaran tentang perkuliahan. Jadi kamu nggak perlu khawatir nanti setelah lulus kuliah itu. Yang keempat, riset perguruan tinggi. Cari perguruan tinggi yang sudah memiliki akreditas yang bagus dan pengajar yang profesional. Yang kelima, jangan terpaku dengan satu jurusan. Contohnya kayak, aku harus masuk jurusan manajemen kayak gitu. Sah-sah aja sih kalau mau ambis, tapi jangan lupakan plan yang B. Pikirkan jurusan cadangan dengan mata kuliah yang mirip dengan jurusan yang pertama. Misalnya kalau nggak keterima di manajemen, kalian bisa memilih di jurusan ilmu ekonomi.
Yang keenam itu perhatikan biaya kuliah. Hal yang gak kalah penting yaitu memperhatikan biaya UKT. UKT jurusan kedokteran pastinya berbeda dengan UKT jurusan agribisnis. Pastikan kalian sudah berdiskusi dengan orang tua dan kalian tidak memberatkan mereka di kemudian hari. Yang ketujuh, jangan ikut-ikutan temanmu. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Maka dari itu, penting untuk mengenali minat dan bakat sejak dini agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar kalian. Langkah yang ketiga yaitu kiat sukses masuk perguruan tinggi sesuai program studi. Yang harus dilakukan yang pertama yaitu melakukan persiapan ujian dari jauh hari sebelum pelaksanaan ujian. Yang kedua, sebaiknya adik-adik bisa mengenali diri adik-adik dengan baik, karena dengan begitu adik-adik akan tahu di mana kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri adik-adik itu. Yang ketiga, coba adik-adik meminta dukungan terbaik dari orang-orang yang ada di dekat, baik dari saudara maupun dari orang tua. Yang keempat, jangan lupa meminta dukungan dari guru, dari orang tua, dan dari lingkungan sekitar yang dekat dengan adik-adik. Yang kelima, fokus belajar dan coba ikuti kursus-kursus untuk bisa menambah kepercayaan agar saat bisa lebih siap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Yang keenam, coba lakukan riset-riset kecil yang akan memberikan keyakinan pada adik-adik terkait jurusan dan program studi yang akan diambil nanti pada perguruan tinggi. Yang ketujuh, jika adik-adik ada waktu, cobalah untuk sesekali menghadiri pameran perguruan tinggi. Dengan mengikuti acara-acara tersebut, maka adik-adik akan menambah ilmu pengetahuan untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Yang kedelapan, pada saat mengunjungi pameran-pameran seperti itu, cobalah untuk lebih fokus pada jurusan atau bidang studi yang akan adik-adik pilih. Yang kesembilan, jika memungkinkan, adik-adik juga bisa berkunjung ke kampus atau universitas yang ingin adik-adik tuju agar lebih yakin dengan apa yang akan adik-adik pilih kemudian hari. Dan yang terakhir, tetap berusaha dan berdoa agar semua hal yang telah adik-adik persiapkan bisa berhasil dengan maksimal. Karena usaha yang dilandasi dengan doa itu tidak akan mengecewakan ya. Baik, kiat sukses yang terakhir itu ada tips masuk perguruan tinggi favorit kalian. Di sini Ibu punya 5 tips untuk masuk ke perguruan tinggi favorit kalian. Yang pertama itu tentukan pilihan kalian. Yang kedua, ukur kemampuan diri kalian. Yang ketiga, cari informasi. Yang keempat, jangan malas, rutinlah berlatih dari berbagai soal ujian. Dan yang kelima itu konsisten dan disiplin dalam persiapan masuk universitas. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tips apa saja yang kalian bisa dapat untuk masuk ke perguruan tinggi. Apakah kalian sudah mencatatnya? Apa-apa hal yang penting? Jika kalian sudah mencatat, Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk kalian isi, kemudian Ibu akan koreksi. Ibu akan bagikan soalnya ya. Baik, tadi kan Ibu sudah memberikan soal dan kalian semua sudah mengisinya, dan Ibu sudah mengoreksi ada beberapa hal dan kalian sepertinya sudah paham. Di sini Ibu akan meminta kalian menyimpulkan apa yang Ibu tadi sudah jelaskan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Ibu tunjuk ya. Coba kamu simpulkan. Baik, sepertinya sudah paham semua ya apa yang Ibu tadi sampaikan. Baik, sepertinya semuanya sudah paham tentang apa yang Ibu tadi sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian setelah lulus SMA bisa memilih perguruan tinggi sesuai apa yang kalian inginkan, dan semoga kalian bisa keterima. Semangat ya untuk setelah lulus ini. Semoga ujiannya lancar dan semoga ujian masuk perguruan tingginya juga lancar dan keterima. Oke, sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk waktu yang kalian luangkan. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.